Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali materi kedua, berarti kita masuk kepada rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada pukul 2 malam, ya, pukul 2 malam atau 2 dini hari. Apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi pada jam tersebut sudah disinggung sebelumnya, ya. Beliau masih dalam keadaan tahajudnya, ya. Jadi Rasulullah SAW bangun pada pertengahan malam. Pertengahan malam itu jatuhnya jam 11. Kalau maghribnya berlangsung pada jam 6, ya. Kalau maghribnya itu jatuh pada pukul 6, berarti pertengahan malamnya jatuh pada pukul 11 kurang lebih, ya. Maka Nabi bangun Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengerjakan sholat tahajud dari jam 11 sampai jam 12, kemudian masih mengerjakan sholat tahajud dari jam 12 sampai jam 1, dan kemudian beliau tetap saja masih mengerjakan tahajud dari jam 1 sampai jam 2, dan sekarang jam 2 beliau masih juga mengerjakan sholat tahajud sampai pukul 3 sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi demikian pola tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam beliau mengerjakan selama 4 jam, ya, dan dikerjakannya selama 4 jam tersebut dalam keadaan ke-4 jam 4 jamnya penuh kekhusyuan, penuh kesyahduan, ya. Terkadang berlinang air mata, ya. Diceritakan oleh salah seorang sahabat bahwa pada suatu malam melihat baginda Nabi SAW sholat malam, sholat tahajud, dan kemudian beliau menangis. Di saat sedang berdiri membaca surat, beliau menangis, dan lama sekali menangisnya, seolah-olah sampai mau datang fajar gitu, ya, seolah-olah nggak ruku-ruku karena menangisnya lama sekali dari sebab beliau begitu menghayati kandungan ayat tersebut, ya, begitu meresapi kandungan ayat tersebut, ya. Ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Manusia yang tidak pernah bosan untuk berdiri dalam rangka ibadah kepada Allah, berdiri untuk sholat, ya. Nggak heran Nabi mengatakan ju'ilat qurratu 'ain fi shalah, ya, ju'ilat qurratu 'ain fi shalah, ya, dijadikan bagiku sholat itu sebagai penghibur hatiku, ya. Jadi sholat itu yang menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sholat malam itu hiburan hati, rekreasi hati, ya, wisata hati bagi Rasulullah SAW, karena beliau pagi, siang, ya, sore sibuk melayani kaum muslimin, ya, sibuk melayani kaum muslimin, sibuk mendidik umat, ya. Satu-satunya waktu yang sangat tenang, sangat sepi, ya, mau nggak mau di waktu malam, ya, beliau bertemu dengan Rabbnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu sifat tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu syahdu sekali, tenang sekali, ya, tumakninah sekali, ya, dan berdirinya beliau itu yang paling lama, ya. Jadi di antara rukun sholat yang lain, dibandingkan dengan rukunya, dibandingkan dengan sujudnya, berdirinya yang paling lama, ya, karena di situ beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang panjang. Dari sini, ya, ada kesimpulan dari hukum fikih bahwa rukun salat yang paling afdol menurut sebagian ulama fikih adalah berdiri, ya. Berdiri itu rukun salat yang paling baik, ya, rukun salat yang paling baik menurut sebagian ulama fikih, ya. Sebagian yang lain mengatakan ketika bersujud, ya. Yang satu mengatakan bersujud, yang lainnya mengatakan berdiri. Kemudian keadaan yang paling baik untuk membaca Al-Quran adalah ketika sholat, ya. Jadi pahala yang terbesar untuk
kita kalau mau dapat pahala besar baca Al-Quran, kapan bacanya? Di dalam sholat, ya. Maka bergembiralah kita yang memiliki hafalan-hafalan Quran, ya. Mungkin nggak terlalu banyak, tapi dibacanya di dalam sholat, yaitu tempat yang paling afdol, yang pahalanya paling besar, ya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada materi kedua ini kita akan melihat dengan visual, ya, di mana tepatnya Rasulullah terbiasa melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat tahajud. Di mana biasanya Nabi melakukan sholat tahajud? Saya sudah mengirimkan, yaitu denah rumah Rasulullah SAW periode Madinah, ya. Ya, ini rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi begini Bapak Ibu, silakan diperhatikan petanya, ya. Rumah Rasulullah itu satu kotak tersebut itu kurang lebih panjang kali lebarnya adalah 5 meter kali 4 meter, ya. Dari ujung atas sampai ujung bawah itu 5 meter, ya. Kemudian dari kanan ke kiri itu 4 meter. Ini ukuran yang saya ambil dari Darul Madinah, yaitu museum peninggalan Rasulullah di kota Madinah. Ya, mereka mengambil patokan seperti itu, 5 kali 4. Dari ukuran 5 kali 4 berarti 20 meter persegi, ya, rumahnya Rasulullah SAW, ya. Dari ukuran 5 kali 4 ini dibagi 2. Ya, satu ruangan untuk ruang tamu yang di bawah itu, satu ruangan untuk ruang kamar, ya. Jadi kamar tidur dan ruang tamu, ya. Sudah, cuma 2 ruangan aja, nggak ada ruang keluarga, ya, nggak ada garasi, nggak ada segala macam, ya. Cuma 2 ruangan kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing ruangan kurang lebih 4 meter kali 2,5, ya. Yang di atas 4 meter kali 2,5, yang di bawah ruang tamu juga 4 meter kali 2,5. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lagi dengan lebih teliti lagi, ya. Ruang tamu itu tempat Rasulullah menerima tamu laki-laki. Jadi sahabat Nabi kalau berkunjung kepada Rasulullah itu dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu tersebut, ya, yang berukuran 10 meter persegi tadi, ya, 2,5 meter kali 4. Ya, jadi bisa dibayangkan kira-kira berapa sahabat yang bisa ditampung dengan ruangan sekecil itu, ya. Kemudian ruang kamar, ya, ini adalah tempat tidurnya beliau dengan istri beliau, ya. Nomor 1 itu adalah pintu depan. Jadi tamu laki-laki akan masuk dari pintu depan, ya. Dan pintu depan itu kalau kita keluar dari rumah Rasulullah melalui pintu nomor 1 itu nggak keluar ke jalanan Bapak Ibu, melainkan langsung ke Masjid Nabawi, ya. Jadi menempel dengan masjid, ya, keluar masjid, ya. Para sahabat laki-laki kalau mau bertamu ke rumah Rasulullah, ya, masuknya dari masjid, nggak ada akses lain, pintu cuma ada pintu yang menempel dengan masjid, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi rumahnya Nabi itu menempel dengan masjid. Tembok yang ada di pintu nomor 1 itu, ya, itu menempel dengan Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor 1 pintu untuk tamu laki-laki, ya, dan ada sekat yang menutupi sehingga tamu laki-laki tidak melihat kamar atau ruang yang pribadi bagi Rasulullah SAW, ya, karena tamu laki-laki akan diarahkan ke ruang tamu, ya. Jadi orang bertamu itu ngelewatin kamar dulu baru ke ruang tamu. Kalau kita di Indonesia enggak, ya, begitu bertamu langsung ruang depan adalah ruang tamu. Tapi desain Rasulullah SAW seperti ini. Nanti ada hikmahnya. Nomor 2 itu pintu belakang. Nomor 2 itu adalah pintu untuk para tamu sahabiyah atau para tamu sahabat Rasulullah yang perempuan. Jadi tamu itu masuknya ke kamar Ummul Mukminin, ya, diterima di dalam kamar. Nanti kurang lebih tamu-tamu itu
berbincang-bincang dengan Nabi, para perempuan di dalam kamar, sedangkan Nabi mendengarkan dari balik tembok di ruang tamu, ya. Jadi tersekat begitu. Nah, ini yang ingin kita bicarakan, ya, bahwa ada tanda panah di situ. Di dekat nomor 1 itu ada tanda panah, ya, yang menghadap ke kiri, ya, itu adalah tempat ibadah sholat sunnahnya Rasulullah SAW, baik sholat sunnah tahajud yang sedang kita bahas, maupun sholat sunnah duha, maupun sholat sunnah fajar, ya, atau qabliyah subuh dan lain sebagainya, ya. Itu tempat yang terbiasa, sudut di mana Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah. Jadi beliau ya di situ itu, ya. Kalau di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, maka di situ pula tempat ketika Rasulullah sakit sampai menemui daripada wafatnya. Jadi sholatnya biasa di situ, akhirnya wafatnya juga di situ, dan sekarang menjadi makamnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, di situ juga. Ya, itu tanda panah menunjukkan arah kiblat. Arah kiblatnya ke arah kiri, ya, kalau dari gambar kita. Ini menunjukkan bahwa ada ruangan khusus, atau bukan ruangan, ya, ada area khusus, ada sudut khusus yang memang hanya digunakan untuk sholat sunnah, ya. Jadi usahakan di rumah kita, ya, walau tidak perlu terlalu lebar, ya, tidak perlu terlalu besar, ya, tapi ada satu sudut khusus, satu area khusus di mana kita mengerjakan sholat sunnah di situ, ya. Yang mana area itu nanti kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya, begitu, ya. Karena dahulu juga Rasulullah SAW punya tempat khusus untuk beribadah sunnah. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah dia dari kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW pada pukul 2 malam atau pukul 2 dini hari, ya, beliau masih dalam keadaan tahajud sampai pukul 3. Nah, pukul 3, kurang lebih jam 3 itu barulah beliau stop, ya, menyelesaikan tahajudnya, dan nanti ada aktivitas berikutnya. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan besok, ya, materi ketiga, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah pada pukul 3. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas baginda Nabi, begitu pula denah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan rumah kita, ya, rumah kita masing-masing dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, besaran mana coba, ya. Ini untuk muhasabah diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.